Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan buat kita, terutama untuk kasih Tuhan yang begitu melimpah bagi kita, sehingga hari ini, di pagi hari ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hari yang baru, menikmati nafas kehidupan dan kesempatan untuk berkarya. Mari saat ini kita mempersiapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, memuliakan namanya, mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah disediakan. Mari kita mau angkat satu pujian dari KPPK yang berjudul Kasih yang Ajaib. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Biarlah lagu ini sungguh menjadi berkat bagi kita semua. Ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekam. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Kita menyanyikan bait yang ketiga, terang Injilnya, terang yang sesungguhnya, dan kita mau serahkan hidup untuk memuliakannya selalu. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya, terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Dalam gelap yang memberi terang, yang memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sungguh kami bersyukur karena kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kasih, setia, dan rahmat, yang mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini ketika kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru. Tuhan, ini merupakan anugerah yang besar buat kami. Dan ingatkanlah kami bahwa anugerah ini harus kami gunakan dengan baik. Dan biarlah kami boleh menggunakan hari ini, menggunakan kesempatan ini, anugerah ini untuk boleh berkarya bagi Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu. Tuhan, mohon hikmat-Mu bagi setiap kami, supaya kami bisa mengerti apa yang boleh kami dengarkan, apa yang kami renungkan. Biar hati kami boleh terbuka untuk firman-Mu hari ini, sehingga hidup kami boleh diperbaharui, kami boleh kembali mengalami kasih Allah yang besar, boleh mengalami kekuatan yang Tuhan
berikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka Alkitab kita mau membaca sebagian berita firman Tuhan dari Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai ke 8. Roma pasal yang kelima ayat 6 sampai 8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu menerima satu kupon atau voucher atau apapun itu yang di sana dikatakan bahwa Bapak Ibu mendapatkan diskon yang besar. Nah, beberapa waktu yang lalu, kalau nggak salah minggu lalu, jadi saya membeli satu barang begitu ya. Dan kemudian ketika saya membuka packingnya, membuka dusnya, di dalam saya mendapatkan satu kupon. Nah, di sana tertulis bahwa saya mendapatkan potongan harga atau diskon sebesar Rp30.000 untuk pembelian berikutnya. Jadi dengan hati yang senang gitu ya, walaupun mungkin jumlahnya cuma 30.000 ya Bapak Ibu, tapi buat ibu-ibu seperti saya itu merupakan jumlah yang lumayan begitu ya untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Bagaimana ibu-ibu di rumah? Benar kan ya? Nah, jadi saya senang begitu ya dengan kupon yang 30.000 ini. Nah, lalu kemudian ketika saya teliti lagi lebih lanjut, saya melihat, saya balik-balik begitu ya kertas kupon itu. Kemudian di sana saya melihat ada tulisan yang sangat kecil. Tulisan yang sangat kecil di bagian bawah kupon tersebut, di situ ditulis syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Jadi tulisannya berbunyi syarat dan ketentuan berlaku (2) minimal pembelian 155.000. Nah, saya kaget gitu ya. Ya, gagal deh gitu ya dapat barang gratisan gitu ya. Jadi tadi saya pikirnya saya akan membeli satu barang atau belanja dengan harga dengan sejumlah pembelanjaan begitu 30.000. Jadi kemudian saya pakai diskonnya, jadi saya dapat gratis gitu ya. Terpotong 30, saya belanja 30.000, dapat diskon 30.000, kemudian saya nggak perlu bayar apa-apa. Ternyata ada syarat dan ketentuannya, yaitu saya harus belanja dengan minimal 155.000, lalu baru saya bisa menggunakan voucher 30.000 tersebut. Nah, ya jadi senyum yang tadi begitu lebar begitu ya, begitu sumringah kemudian jadi merengut. Wah, ternyata nggak berhasil gitu ya beli barang yang gratis. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Sudah begitu happy, dengar ada diskon di sana, ada barang-barang obral di sini, ternyata ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Bapak Ibu, saya mencoba membayangkan gitu ya, bagaimana jika kasih Allah yang Allah tunjukkan buat kita itu juga memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Allah memberikan kasih-Nya, tetapi ada tulisan kecil di sana, syarat dan ketentuan berlaku. Saya coba membayangkan, ini saya coba berandai-andai begitu ya, Bapak Ibu, mencoba berandai-andai. Kira-kira apa ya kriterianya? Kira-kira jika Tuhan Yesus mau mati di kayu salib untuk kita, tetapi pakai syarat dan ketentuan berlaku, kira-kira apa ya syaratnya? Nah, kemudian saya berpikir, Allah itu adalah Allah yang suci dan kudus. Bisa jadi mungkin kriteria yang pertama adalah manusia yang berhak menerima kasih dari Allah adalah manusia yang tidak berdosa, manusia yang suci, yang tidak melakukan dosa. Atau mungkin bisa saja manusia yang menghormati Tuhan, rajin merenungkan firman Tuhan, yang senang mengabarkan Injil, atau mungkin yang sudah membawa jiwa bagi Tuhan. Saudara-saudara, melihat syarat yang pertama, manusia yang tidak berdosa, yang suci di hadapan Tuhan, saya yakin bahwa saya dan saudara adalah orang-orang yang tidak bisa memenuhi kriteria tersebut. Kita ada orang-orang yang tidak punya harapan.
karena kita tidak bisa memenuhi syarat yang diberikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dalam Roma 5 ayat 6 sampai 8 yang kita baca tadi, di sana Rasul Paulus menyebutkan kondisi kita, seperti apa kondisi kita sebagai manusia berdosa. Di sana dikatakan yang pertama adalah sebagai manusia berdosa, kita memiliki kondisi yang lemah. Yang berarti tanpa kekuatan, ya. Artinya lemah di sini yaitu nggak punya kekuatan, tidak bertenaga, atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan powerless. Jadi kita nggak punya kekuatan, kita tidak bertenaga, kita tidak berdaya. Jadi ini adalah satu kondisi ketika kita jatuh di dalam dosa. Ketika kita berdosa, kita tidak punya tenaga, kita tidak berdaya untuk melawan kuasa dosa tersebut. Kita tidak mampu menolong diri kita sendiri untuk keluar dari dosa. Sehingga sekuat apapun kita berusaha, kita berjuang untuk menyenangkan Allah, yang terjadi adalah yang sebaliknya. Justru setiap perbuatan yang kita lakukan adalah mendukakan hati Allah. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, sebagai manusia berdosa, kita memiliki status sebagai orang durhaka. Nah, Bapak Ibu, orang durhaka ini yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Dia tidak respect kepada Tuhan. Dia tidak menganggap adanya Tuhan. Sehingga apa yang dilakukannya adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasa itu benar. Itulah kita yang digambarkan oleh Rasul Paulus sebagai ketika kita jatuh di dalam dosa. Kita langsung disebut sebagai orang durhaka, orang yang tidak menghormati Tuhan. Dan kita tidak bisa melihat Tuhan sebagai pencipta kita, dan kita adalah ciptaannya yang terbuat dari debu dan tanah. Sehingga bukan kerendahan hati yang kita tunjukkan, melainkan kesombongan dan keangkuhan. Itu adalah status yang kedua, yaitu sebagai orang durhaka. Yang ketiga, ketika Rasul Paulus berkata kita adalah orang berdosa, dia mengatakan bahwa kondisi kita adalah sebagai pendosa, yang memiliki arti bahwa pendosa di sini diterjemahkan seperti gagal menembak sesuai target, ya Bapak. Jadi kalau contohnya seperti seorang penembak yang sudah membidik targetnya dengan begitu teliti, tapi ketika dia menembak, pelurunya meleset, tidak sesuai dengan target yang diharapkannya. Itulah kita sebagai pendosa. Kita berusaha melakukan yang terbaik dengan kekuatan kita, tapi kita tidak pernah bisa. Kita selalu gagal. Kita berusaha menyenangkan hati Allah, tapi yang kita lakukan malah sebaliknya. Dan seperti inilah kondisi spiritual kita, kondisi kerohanian kita ketika kita jatuh dalam dosa. Kita menjadi tidak berdaya terhadap dosa. Kita menjadi sombong dan tidak menghormati Tuhan, serta kita gagal melakukan hal yang benar. Dan dengan kondisi spiritual yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, sudah pasti kita tidak bisa memenuhi syarat dan ketentuan Allah. Kita tidak bisa menjadi anak-anaknya. Siapa kita? Kita adalah orang-orang yang hopeless, tidak punya harapan. Tetapi Bapak Ibu, Rasul Paulus tidak memaparkan hanya berhenti sampai di situ. Tidak. Rasul Paulus tidak hanya berhenti pada keadaan kita pada waktu kita berdosa atau sebagai manusia berdosa. Ada satu kebenaran luar biasa yang dipaparkan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa di tengah-tengah kondisi kita sebagai manusia berdosa, di sana ada kasih Allah. Di ayat 8 ditulis di sana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita. Saudara, Allah tahu kita lemah. Allah tahu kita ini kurang ajar. Allah tahu kita ini suka memberontak dan tidak menghormati Dia, serta kita suka sekali membuat kekacauan. Tapi apa yang Allah lakukan? Apa respon Allah melihat kekacauan yang kita buat atau kehinaan diri kita? Allah meresponinya dengan mengasihi kita. Wah, sekali lagi ya, saya katakan Allah meresponi semua status kita itu, melihat diri kita yang hina ini, yaitu dengan mengasihi kita. Wow, ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Ini adalah sebuah demonstrasi kasih yang
di luar logika. Tidak ada orang yang tahan ya dan sanggup menerima orang lain yang sudah menyakiti hatinya berulang-ulang kali. Jatuh lagi, sakitin hati lagi. Gak ada yang tahan. Tetapi di sini dikatakan bahwa Allah tidak demikian. Allah mengasihi kita yang jahat dan gak bisa diatur. Allah tahu, ya Allah bukan yang gak tahu, Allah tahu bahwa kita akan menyakiti hatinya lagi dan lagi. Tapi Allah tetap mengasihi kita. Maka kasih yang Allah tunjukkan ini bukanlah kasih yang sementara atau kasih yang sesaat. Tetapi kasih yang Allah tunjukkan ini adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang tidak ada batasnya. Kita dengan kondisi yang dipaparkan oleh Rasul Paulus tadi, kita itu seperti sampah. Kita ibarat sampah yang bau, yang kotor, yang tertolak, tidak diinginkan oleh manusia yang lain, tidak diinginkan oleh siapapun. Tetapi Allah tidak peduli dengan itu semua. Ia tetap mencari kita, memeluk kita dengan penuh kasih. Nah, kasih Allah yang tanpa syarat itu kemudian secara nyata ditunjukkannya ketika Kristus mati di kayu salib untuk kita. Yang kemudian dikatakan di ayat yang ke-6 dan ke-8 bahwa Kristus mati ketika kita masih di dalam 3 kondisi tadi. Kristus mati buat kita ketika kita masih lemah, ketika status kita masih sebagai orang yang durhaka atau suka memberontak. Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan yang berdosa. Dalam keadaan atau kondisi yang seperti ini, Kristus sudah mau mati buat kita. Bapak Ibu coba pikirkan, ini sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita terima di dalam akal kita ataupun di dalam hati kita begitu ya. Dia mau berkorban, dia menanggung beban dosa kita. Dia mati di sana di kayu salib. Untuk kita atau ketika kita masih dalam keadaan yang hancur, yang bukan cuma hancur tetapi masih memberontak terhadap Dia. Saudara, ini menunjukkan bahwa Allah tidak menunggu respon kita terlebih dahulu. Kristus tidak menunggu kita merasa bersalah. Kristus tidak menunggu kita bertobat dulu baru Dia naik ke kayu salib dan menebus dosa kita. Enggak, saudara. Allah naik ke kayu salib, mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk membereskan dosa-dosa kita. Dia tidak menunggu kita menjadi benar, dia tidak menunggu kita berubah, tapi dia melakukannya terlebih dahulu. Karena apa? Karena kasih-Nya. Sehingga kita yang tadinya hopeless, kita tidak punya harapan, kita orang yang hancur, kita orang yang terbuang seperti sampah, kita sekarang bisa bersukacita dan bermegah karena kita punya pengharapan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika Allah sedemikian mengasihi kita, lalu apa yang menjadi respon kita? Maukah kita juga mengasihinya dengan sungguh? Maukah kita membuka hati untuk menerima kasih Kristus yang tidak terbatas itu? Membuka hati untuk menerima kasih Kristus yang mau mengubahkan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada di antara kita yang mungkin sudah bergumul bertahun-tahun, bergumul sekian lama dengan dosa yang kita sembunyikan, dosa yang cuma kita yang tahu. Kita berjuang mematikannya, kita berjuang melawannya, tetapi kita tidak pernah berhasil. Kita selalu gagal dan akhirnya rasanya udahlah, menyerah saja gitu. Kita nggak bisa. Ya sudahlah, terserah. Lebih baik saya lakukan ini terus daripada saya berjuang tapi saya nggak bisa untuk melawannya. Atau mungkin ada di antara kita yang saat ini menyimpan amarah, menyimpan dendam kepada orang lain, rasa malu karena merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan. Yang mungkin juga kita sudah berusaha begitu lama, sekian lama kita sudah berusaha terus untuk berjuang melawannya tapi kita tidak bisa. Atau apapun yang kita hadapi yang saat ini menghalangi kita untuk datang dan berelasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, ingatlah bahwa Kristus mengasihi kita dan mau menerima diri kita apa adanya. Yang perlu kita lakukan hanya datang kepadanya, membuka hati kita terhadap cintanya yang besar. Tuhan sudah
memberikan kasih-Nya yang besar terlebih dahulu. Tuhan sudah membuka tangan-Nya terlebih dahulu. Tuhan menunggu kita untuk datang kepadanya. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan kembali mengenang kematian Kristus di kayu salib melalui perayaan Jumat Agung. Jangan biarkan momen ini hanya sekedar lewat begitu saja, atau momen ini hanya sekedar menjadi perayaan atau kenangan saja. Tapi mari jadikan momen ini juga sebagai waktu untuk kita kembali lagi kepada Kristus dan mengalami hidup yang baru. Kristus mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Maka mari bawa segala kelemahan kita, bawa segala dosa-dosa kita ke kaki salib-Nya. Mohon pengampunan dari Tuhan serta kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melawan dan berjuang hari demi hari melawan dosa. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi karena Kristus sudah mati buat kita, Kristus sudah menunjukkan kasih-Nya buat kita, maka tidak ada yang mustahil buat kita. Karena itu, mari datang kepada Kristus dan buka hati kita menerima kasih-Nya. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh besar kasih-Mu. Dari firman-Mu, sungguh kami boleh mengalami dan merasakan kembali bagaimana kasih-Mu Tuhan yang tidak terbatas, kasih-Mu yang tanpa syarat menerima kami, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang selalu memberontak dan melawan Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau terus menerima kami. Bahkan Engkau sudah mati buat kami, menebus dosa kami, sebelum kami menjadi manusia yang baru, sebelum kami berubah, sebelum kami menyesal atas dosa kami, Engkau sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Mu kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Oh Tuhan, tolong kami. Biarlah kami juga belajar untuk membuka hati kami kepada Tuhan, menerima kasih-Mu yang besar buat kami, sehingga hidup kami yang kami jalani di dunia ini bukan hidup yang sia-sia, tetapi hidup yang berbuah, yang memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami kekuatan, biar Roh Kudus menolong kami untuk kami bisa melewati hari-hari kami berjuang bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita menyanyikan satu pujian yang berkata bahwa Tuhan telah menunjukkan karyanya yang terbesar dalam hidup kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Kasih-Nya yang terindah, hati-Nya yang mulia, yang hanya kita bisa temukan di dalam diri-Nya, yaitu Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian ini sambil merenungkan kasih Yesus yang terbesar dalam hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau ku kagumi. Bapak Ibu, silakan mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan dengan pokok doa yang sudah disediakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.